Selamat datang kembali di channel Guru IPS Purnio. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Guru IPS Purnio akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ini merupakan materi IPS kelas 9, bab 2 di semester. Oke, langsung saja kita menuju ke materi pembahasan kita. Yang pertama kita bahas adalah faktor pendorong perubahan sosial budaya dulu. Nanti faktor penghambatnya setelah faktor pendorong selesai ya. Beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya antara lain yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Jadi perubahan dalam masyarakat itu dapat terjadi ketika suatu masyarakat itu mengadakan kontak dengan kebudayaan lain. Dari kontak tersebut terjadi proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Contoh, suku Jawa melakukan kontak atau interaksi sosial dengan suku Dayak. Di situ pasti nanti ada kebudayaan-kebudayaan yang diperkenalkan, entah itu kebudayaan Jawa atau kebudayaan Dayak. Dari situ akhirnya nanti akan ada proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan tadi, entah dari Jawa ke Dayak atau sebaliknya dari Dayak ke Jawa. Nah, itu ya. Jadi dengan adanya kontak dengan kebudayaan lain itu nanti akan mendorong adanya perubahan sosial budaya. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang maju. Perubahan sosial budaya dapat terdorong akibat sistem pendidikan membuka pikiran manusia untuk menerima hal baru. Pendidikan membantu manusia berpikir secara objektif sehingga ia mampu menilai apakah kebudayaan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan zamannya atau tidak. Contoh, orang yang di pedalaman mempertahankan kebudayaannya. Tetapi seiring dengan perkembangannya, rupanya kebudayaan yang dipertahankan itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan adanya sistem pendidikan yang maju, orang akhirnya bisa menilai, kebudayaan yang saya lakukan sekarang ini memang sudah tidak cocok lagi. Saya harus berubah, saya harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, begitu. Ya, meskipun kebudayaan yang tadi tidak dilupakan, tetapi kita harus berinovasi, harus melakukan hal-hal yang baru untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu contohnya. Oke, yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Perubahan dalam masyarakat juga dapat terjadi karena adanya sikap menghargai karya dan keinginan-keinginan untuk maju. Penghargaan mendorong orang melakukan hal yang lebih baik. Kemajuan yang dialami masyarakat tentunya membawa dampak bagi perubahan sosial budaya. Jadi untuk sebuah hal yang baik, kita harus memberikan apresiasi. Ketika seseorang itu diberikan apresiasi, ketika suatu kelompok itu diberikan sebuah apresiasi, itu pasti akan berdampak baik. Orang akan selalu berinovasi untuk memunculkan atau untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Contohnya misalkan ada seseorang yang menemukan sebuah alat yang baru yang ternyata secara fungsi itu sama dengan alat yang lama, tetapi ternyata fungsi alat yang baru ini lebih baik. Ya, kita jangan justru mencemooh, itu tidak sesuai dengan kebudayaan kita, tidak sesuai dengan peralatan yang sudah ada. Tetapi kita harus menghargai hal-hal yang baru tersebut, apalagi fungsinya lebih baik. Nah, kalau yang seperti itu kita berikan apresiasi, nanti akan ada penemuan-penemuan yang lebih baik lagi.
Kita lanjut ke yang keempat. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang bukan merupakan delik. Oke, tidak selamanya penyimpangan sosial itu bersifat negatif. Ada juga penyimpangan sosial yang bersifat positif dan mengandung unsur inovasi dan kreativitas. Sikap toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Oke, contohnya ibu rumah tangga justru dia bekerja sebagai tulang punggung di dalam keluarganya. Misalkan suaminya sakit, tidak mungkin kita dalam kondisi memerlukan pembiayaan untuk suami, untuk anaknya, ya kita hanya diam saja, tidak mungkin, ya. Jadi seorang ibu rumah tangga tadi, seorang istri tadi, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Itu merupakan penyimpangan kalau kita melihat dari kebudayaan, ya. Laki-laki biasanya yang melakukan pekerjaan untuk menopang keperluan yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Tetapi penyimpangan yang dilakukan oleh seorang ibu yang bekerja tadi bukan penyimpangan yang negatif, ya. Jadi kita harus memberikan toleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang bukan merupakan delik seperti yang sudah saya contohkan tadi. Dengan adanya sikap toleransi, masyarakat membuka kesempatan bagi agen perubahan untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Contoh, ya, suatu kampung yang warganya ketika sakit pergi ke dukun, didatangkan dokter karena dilanda wabah penyakit. Karena masyarakat ingin sembuh, mereka menerima kehadiran dokter tersebut. Padahal sudah menjadi tradisi mereka berobat ke dukun, tetapi karena memang ini terlalu banyak dan dukun itu tidak mampu mengatasinya, ya mereka mau tak mau harus menerima kedatangan seorang dokter untuk menyembuhkan atau untuk menghilangkan wabah yang terjadi di masyarakat tersebut. Oke, yang kelima ini adalah stratifikasi yang terbuka. Perubahan dalam masyarakat akan sangat mungkin terjadi dalam masyarakat yang terbuka. Sistem yang terbuka memberi kesempatan kepada individu untuk berkembang atas dasar kemampuan sendiri. Masyarakat dengan status sosial rendah akan selalu berusaha untuk meningkatkan statusnya, gitu ya. Jadi ketika suatu masyarakat ini ada suatu stratifikasi yang terbuka, ini enak, berarti di situ ada celah untuk melakukan perubahan sosial budaya. Orang yang miskin kalau dia mau berusaha, bersekolah dengan baik, dia berprestasi, otomatis nanti akan ada celah bagi dirinya untuk maju, untuk berkembang. Itu nanti pasti akan terjadi suatu perubahan sosial budaya. Berbeda dengan suatu masyarakat di suatu negara dengan sistem kasta. Kasta sudra ya tidak bisa naik ke kasta kesatria walaupun dia mempunyai kemampuan yang bagus dalam hal berperang, dia tidak bisa menjadi atau naik ke kasta kesatria. Itu adalah stratifikasi yang tertutup. Hal yang seperti itu sangat menutup atau menghambat adanya perubahan sosial budaya. Oke, kita lanjutkan ke faktor pendorong berikutnya, yaitu masyarakat yang heterogen. Heterogen itu artinya terdiri dari bermacam-macam suku lah, begitu ya bahasa mudahnya. Oke. Masyarakat yang heterogen adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang antara lain mempunyai latar belakang kebudayaan, ras, dan ideologi yang berbeda. Perubahan sosial budaya sangat mungkin terjadi dalam masyarakat heterogen karena sering terjadi pertentangan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Di dalam satu masyarakat di situ ada suku Batak, suku Jawa, suku Dayak, ada suku Papua. Nah, otomatis kebudayaannya selalu berbeda. Dan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain ini selalu ada pertentangan. Masyarakat yang heterogen seperti itu sangat mungkin sekali terjadi perubahan sosial budaya. Mereka akan saling menyesuaikan antara kebudayaan satu dan kebudayaan yang lain. Muncullah kebudayaan-kebudayaan baru yang sama-sama bisa diterima. Sehingga perubahan sosial budaya di situ bisa terjadi dalam waktu yang singkat tetapi selalu berubah-ubah.
gitu ya, di dalam masyarakat yang heterogen. Oke, kita lanjutkan ke faktor pendorong yang terakhir ya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Perubahan sosial budaya dapat terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Ketidakpuasan bisa terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah masalah kebutuhan primer. Di negara yang kurang bahan pangan, masyarakatnya akan mengadakan perubahan di bidang pertanian yang menghasilkan tambahan pangan. Ya, itu contohnya. Jadi misalkan di Indonesia itu kekurangan bahan makanan, tentunya akan mengadakan perubahan di bidang pertanian yang menghasilkan tambahan pangan. Itu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam masyarakatnya, begitu ya. Akan melakukan inovasi-inovasi tertentu untuk mengadakan ya bahan pangan bagi masyarakatnya. Oke, kita sekarang menuju ke faktor penghambat perubahan sosial budaya. Oke. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Oke. Masyarakat terasing adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, sosial, dan budaya yang mendiami suatu kawasan yang terpencil atau berpindah-pindah, terpencar dan sulit terjangkau ataupun hidup mengembara di kawasan laut. Masyarakat terasing sulit mewujudkan interaksi sosial dengan masyarakat yang lebih maju. Ya. Oke. Karena tidak bisa berinteraksi atau berhubungan dengan masyarakat lain, khususnya yang lebih maju, perubahan sosial budaya jadi terhambat di lingkungan masyarakat yang terasing. Oke, contohnya ya, masyarakat yang kurang berinteraksi dengan masyarakat lain itu adalah suku Korowai. Mereka tinggal di tengah hutan dan terpencil. Mereka tinggal di rumah pohon yang tingginya bisa mencapai 50 meter. Orang mau menjangkau susah. Sehingga yang mereka lihat ya hanya itu saja, hanya khusus bagi mereka saja. Sehingga memang itu sangat menghambat ya. Dia tidak tahu perkembangan di luar sana bagaimana ya. Dia hidup dengan kondisi seadanya, dengan peralatan yang ada, sehingga mereka ya cenderung tetap seperti itu saja, sehingga perubahan sosial budaya itu terhambat. Bagaimana bisa maju ya kalau kita tidak mengetahui perkembangan di wilayah lain. Oke. Yang kedua, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Suatu masyarakat yang terisolasi tidak bisa mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat lain atau di dunia. Masyarakat tersebut terlambat dalam menerima perkembangan ilmu pengetahuan, padahal ilmu pengetahuan itu mendorong terjadinya perubahan. Jelas sekali ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi salah satu hal yang paling utama dalam mempengaruhi perubahan sosial dan budaya. Kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, kita tidak bisa menjadi agen perubahan yang akan merubah ya hal-hal yang tidak bisa dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi memang perubahan sosial budaya ini sangat bergantung sekali pada perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan lambat ya maka perubahan sosial budayanya ya lambat. Di Jawa sudah maju, sementara di wilayah-wilayah pelosok di Papua, di Kalimantan belum maju. Kenapa? Karena memang ilmu pengetahuannya belum cukup. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat yang terlalu mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau, serta menganggap bahwa secara mutlak tradisi tidak dapat diubah, mereka cenderung sulit mengalami perubahan. Mereka menganggap adat dan tradisi akan benar selamanya, sehingga tidak mau menerima sesuatu yang baru dan berbeda.
Jadi tradisi yang dijalankan itu adalah dianggap yang paling benar. Tidak mau menerima sesuatu yang baru. Oh, itu bertolak dengan tradisi, itu nanti nenek moyang marah. Oh, kita tidak boleh seperti ini. Oh, ini tidak boleh mali misalkan. Ya, hal-hal yang seperti itu akan sangat menghambat. Padahal ada sesuatu yang baru yang harusnya bisa diterima dan mampu melakukan perubahan, ya, mendorong sesuatu yang bisa melahirkan sebuah kebudayaan yang lebih baik. Tetapi ditolak karena memang tradisional. Ini faktor yang sangat menghambat perubahan sosial budaya. Justru ini yang paling susah untuk dirubah, dibenahi. Oke, kita lanjutkan ke 4. Kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Ada beberapa pihak yang telah menikmati status yang nyaman sehingga tidak menghendaki adanya perubahan. Hal ini jelas menghambat perubahan sosial budaya. Contoh, ya, para raja cenderung menginginkan pemerintahan monarki. Dengan sistem ini mereka akan selalu ditaati dan dihormati. Suatu negara dengan sistem kerajaan otomatis adalah yang di puncak tertingginya adalah raja, ratu. Itu adalah sistem monarki. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya perdana menteri. Itu sistem monarki. Dengan begitu raja sangat ditaati dan dihormati, bahkan diuntungkan juga dalam hal ekonomi. Kalau sudah seperti itu, mana mau negaranya diubah dengan sistem republik. Dengan adanya sistem republik, maka raja tadi sudah tidak lagi dihormati, karena nanti kepala pemerintahnya adalah presiden. Rajanya hilang. Jadi mereka, para raja ini akan mempertahankan sistem monarkinya yang tadi, ya. Artinya di situ apa? Ada kepentingan-kepentingan dari raja tersebut yang telah tertanam kuat, sehingga perubahan sosial budaya itu tidak perlu terjadi menurut mereka. Tapi biasanya hal yang seperti itu akan muncul sebuah revolusi dari rakyat yang menentang. Nah, itu nanti baru akan terjadi sebuah perubahan sosial dan budaya. Oke, kita lanjutkan. Prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Masyarakat yang pernah terjajah terkadang trauma terhadap hal-hal baru atau yang asing. Masyarakat akan cenderung menutup diri, terutama terhadap kebudayaan-kebudayaan yang mirip dengan kebudayaan penjajah. Mereka khawatir penjajahan akan terulang kembali. Prasangka mereka terhadap hal-hal yang baru membuat masyarakat tersebut sulit berubah. Oh, itu pabrik itu dari Belanda misalkan. Wah, kalau mereka nanti semakin berkembang, nanti lama-kelamaan bisa menjajah kita kembali. Misalkan berpikirnya seperti itu. Padahal pabrik itu bagus, menyerap tenaga kerja, memberikan upah yang sesuai, bahkan lebih tinggi daripada perusahaan yang ada di negara kita atau perusahaan nasional. Kemudian jam kerja mereka pun disiplin, teratur, pembayaran gajinya tepat waktu. Tetapi karena prasangka buruk terhadap hal-hal baru, akhirnya ya mereka tidak mau berkembang. Perubahan sosial budaya tidak akan terjadi kalau masih ada masih ada prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Memang perubahan sosial budaya itu memang kita harus menerima sesuatu yang baru. Oke, ya. Kita lanjutkan ke faktor penghambat yang ke-6. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Kebudayaan yang bersifat ideologis ini akan dianggap dan diyakini sebagai sesuatu yang ideal. Karena sudah ideal itu kan sudah benar, ya. Jadi tidak akan lagi ada yang baru. Ketika ada unsur-unsur yang baru dan berbeda dengan kebudayaan tersebut, masyarakat akan cenderung menolak atau bertahan dengan kebudayaan yang ada. Oke, ya, jadi
contohnya di Indonesia. Dulu ada pemberontakan PKI tahun 1965. Karena pemberontakan PKI ini adalah berlandaskan ideologi komunis, sehingga itu sangat bertentangan dengan ideologi yang ada di negara kita. Makanya kita akan bertahan dengan kebudayaan yang ada atau menolak dan bahkan melawan kebudayaan atau ideologi yang baru tadi. Ya, karena ideologi yang sudah ada itu dianggap ideologi yang sudah ideal. Oke, itulah tadi tentang pembahasan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Semoga bermanfaat, bisa membantu belajar anak-anak ataupun bagi bapak ibu. Ini bisa jadi materi untuk membantu anak-anaknya dalam belajar. Oke, sampai di sini dulu. Kalau dirasa bermanfaat ya, tolong berikan subscribe, like, komen, dan share video ini kepada mereka yang memerlukan. Oke, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang akan datang, tentunya masih membahas materi-materi terkait pembelajaran IPS. Oke, terima kasih.